musafir. Dalilnya sama dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juga. Wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam kondisi bersafar perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya untuk menggantikan puasa-puasa yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Dan tentunya hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang bersafar, diringankan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Baik, mana yang lebih utama? Tatkala bersafar, apakah dia puasa ataukah tidak? Karena mungkin kondisi masing-masing manusia berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan, ada yang tidak. Baik, dalam hal ini kita bagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi dia menemukan rasa berat untuk berpuasa, bahkan sulit untuk berpuasa tatkala melakukan perjalanan safar. Maka dalam kondisi ini dia lebih diutamakan untuk tidak berpuasa. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan radhiyallahu ta'ala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi, faqala man hadha, faqalu sha'imun, faqala laysa minal bir as-shawm fi safar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersafar dan beliau melihat ada ziham, ada keramaian, dan ada seseorang yang dinaungi atau diberikan naungan. Dan Nabi mengatakan atau bertanya, siapa ini? Maka para sahabat yang lainnya mengatakan, shaim, ini adalah orang yang berpuasa. Maka tatkala Nabi SAW melihat kondisi orang tersebut yang sedang berpuasa dalam kondisi kepayahan, kelelahan, yang bisa menyebabkannya jatuh sakit atau membahayakan jiwanya, maka Nabi mengatakan, laisa minal bir as-shawmu fis safar, bukan termasuk kebajikan, hal yang baik bagi orang yang bersafar untuk berpuasa. Akan tapi ikhwatal iman, hadis ini tidak bisa menjadi keumuman bagi setiap orang yang bersafar. Karena kalau kita lihat sebab hadisnya adalah seseorang yang mendapatkan kesulitan tatkala berpuasa di tengah-tengah perjalanannya. Baik. Adapun kondisi yang kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa tatkala bersafar. Apalagi mungkin dalam kondisi modern saat ini, seseorang melakukan perjalanan ke Jakarta, ke luar kota, melakukan menggunakan pesawat terbang, atau bahkan walaupun melalui darat saja, dia merasakan kenyamanan dengan fasilitas kendaraan yang dia miliki, maka sama sekali tidak merasakan keberatan. Bagaimana dengan orang tersebut? Apakah dianjurkan atau lebih baik berpuasa ataukah tidak? Yang dapat kita pahami, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena sebab safar adalah sebab yang mana seorang hamba diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama. Akan tapi tatkala timbul pertanyaan, mana yang lebih utama dalam kondisi tersebut? Dia puasa ataukah tidak? Sama sekali tidak merasa keberatan untuk puasa. Mana lebih utama? Maka ikhwatal iman, yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Memang ada khilaf dalam masalah ini, akan tapi Allahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, maka yang lebih mendekati kebenaran adalah dalam kondisi dia tidak merasakan keberatan dalam menjalankan puasa tatkala bersafar, maka lebih dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian atau di beberapa safarnya. Fi yaumin harin hatta yada ar-rajul yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Di tengah-tengah cuaca dan kondisi panas yang amat sangat, sampai-sampai ada seseorang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya kondisi saat itu. Wa ma fina sha'imun. Wa ma fina sha'imun. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa. Karena beratnya kondisi saat itu. Illa
maka min nabiyyin alaihi salam wa ibni Rawahah, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Rawahah, mereka berpuasa. Dalam arti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Rawahah tidak merasakan keberatan, ya, tidak merasakan keberatan untuk berpuasa dalam kondisi bersafar. Maka iqtida atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun di antara kita yang melakukan perjalanan safar, ya, dan tidak merasakan keberatan untuk berpuasa, maka dianjurkan atau lebih diutamakan untuk berpuasa. Kenapa? Tentunya hal ini lebih cepat untuk terlepas dari kewajiban. Dan tentunya berbeda ya ikhwatal iman, beribadah atau berpuasa di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Akan ada perasaan yang berbeda. Seseorang yang bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, dengan seseorang yang mengqadha puasa selain bulan Ramadan, tentu ada perasaan yang berbeda. Maka dengan alasan-alasan di atas, maka ikhwatal iman, pendapat yang mungkin lebih mendekati kebenaran, Allahu a'lam bishawab, bahwa orang yang sama sekali tidak merasa keberatan untuk berpuasa tatkala bersafar, maka hendaknya dia berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kondisi yang ketiga, seseorang yang bersafar dan mendapati kesulitan yang berat dan bisa membahayakan atau menghantarkannya kepada kematian, maka dalam hal ini dia tidak wajib berpuasa dan diharamkan baginya berpuasa. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang yang melakukan hal di atas, berpuasa dalam kondisi safar, dan ternyata hal tersebut dapat membahayakan tubuhnya, membahayakan jiwanya, maka Nabi mengatakan, ulaikal usah wa ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Allah Azza wa Jalla telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang merasakan keberatan untuk berpuasa di tengah perjalanan. Maka tentunya dia mengambil keringanan tersebut, ya. Apalagi dia merasakan kondisi tubuhnya yang kurang fit, jangan dia paksakan untuk berpuasa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, dalam kondisi ini kapan diperbolehkan untuk tidak puasa bagi seorang musafir? Maka ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama kapan diperbolehkan seseorang yang bersafar untuk tidak berpuasa. Yang pertama, dia mulai safarnya sebelum terbit fajar atau sedang terbit fajar. Maka dalam kondisi seperti ini, tatkala dia niatkan untuk tidak puasa, maka hal ini diperbolehkan. Ya, dia safarnya sebelum terbit fajar, misalkan 5 menit sebelum azan misalnya, atau sebelum azan, atau setengah jam dia melakukan perjalanan, ya, maka orang seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, dia melakukan safarnya setelah fajar. Ya, dia melakukan safar setelah fajar. Maka dia boleh juga meniatkan dirinya untuk tidak berpuasa, ya. Maka boleh juga dia meniatkan dirinya untuk tidak berpuasa, dan ini yang dipahami oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah orang yang pada awalnya niat berpuasa. Tatkala bersafar dia niat puasa, dan ternyata di tengah-tengah safarnya dia merasakan kesulitan, ya, keberatan. Maka pada saat itu dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau kita singkat, 3 kondisi yang dapat kita pahami yang mana seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam kondisi bersafar. Yang pertama, sebelum terbit fajar. Kemudian di pertengahan safar, ya, sebelum terbit fajar dia bersafar, maka boleh niat tidak puasa. Kemudian di pertengahan safar dia boleh niatkan tidak berpuasa. Atau mungkin di awal-awal dia niat puasa, namun di pertengahan safar dia tidak mampu melanjutkan puasa, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka. Baik, kemudian kapan berakhir keringanan berpuasa bagi seorang musafir? Berakhirnya keringanan tersebut yang pertama tatkala dia berniat untuk bermukim. Misalkan sudah sampai di sebuah tempat dan dia ingin mukim di tempat tersebut, maka tidak ada keringanan baginya. Ya, maka tidak ada keringanan baginya. Kemudian yang kedua, tatkala dia telah kembali ke negerinya.
tatkala dia telah kembali ke negerinya. Kalau sudah sampai rumah ya puasa. Kalau misalkan sampai rumahnya malam hari maka besoknya dia puasa. Kalau seandainya dia sampainya tengah hari yang padahal di awal sudah niat tidak puasa maka tidak perlu dia menahan diri, maka disilahkan dia lanjutkan, dalam arti dia mengkonsumsi makan dan minum dipersilahkan baginya. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.